Radio Madiun, suara kreativitas. Hai sahabat kreatif, saatnya Senin yang lezat. Kenapa Senin lezat? Karena di sini ada satu segmen yang bakal bahas yang enak-enak aja. Yang gak enak gak ada di Food and Beverage, sobat kreatif ya. Ketemu untuk edisi hari ini di Senin 17 Juni 2019. Malam ini kita bakal ngobrolin seputar satu kuliner yang kekinian lagi, sobat kreatif, yang pedas-pedas yang lagi disukai banyak orang. Banyak yang lagi seneng banget dengan pedas level-levelan gitu ya, sobat kreatif ya. Yang satu ini juga punya level pedas. Makanan atau olahan sebetulnya ini aslinya bukan dari Madiun, tapi dari Jawa Barat. Benar nggak sih, kita nanya deh sama sang pembuatnya. Ada Mbak Nurul atau Teh Nurul sih kalau kita ngomongin seblak gitu ya. Yang ada di pikiran tuh ini makanan Bandung banget atau Sunda banget gitu. Sebenarnya Mbak Nurul ini asli dari Bandung atau apa ya? Atau Bandung? Asli Madiun, Mbak. Asli Madiun ya, tapi ngolahnya seblak. Iya. Kenapa? Apakah pernah tinggal di Bandung sehingga kenal seblak ini, atau karena memang ini makanan favorit, atau karena ini lagi fenomena kekinian banget nih seblak ini, Mbak Nurul? Belum pernah ke Bandung. Belum pernah? Terus pernah. Tahunya seblak dari? Kita pertamanya penasaran seblak itu apa sih. Terus kalau beli kok nggak, kurang cocok. Terus kita nyoba iseng, lihat di YouTube. Pertama coba kok nggak enak, besok coba lagi, terus cocok. Itu sobat kreatif ya. Jadi ternyata Mbak Nurul ini punya seblak bukan karena Mbak Nurul asli Bandung, bukan karena bukan karena apa ya, karena seblak ini makanan yang difavoritkan. Taunya juga baru-baru ini berarti Sudah gitu. lama. Sudah lama. Tapi diuji coba gitu ya untuk diolah sendiri. Sampai sekarang ini punya satu komposisi seblak yang enak gitu, Mbak Nurul. Alhamdulillah banyak yang suka sih, katanya enak. Katanya teman-teman tuh katanya sudah enak gitu aja. Tapi ngomong-ngomong, kalau seblaknya Mbak Nurul ini seblak yang benar-benar komposisi asli dari Sunda atau yang sudah dimodifikasi dengan lidah-lidahnya orang Jawa? Gimana ya? Kalau menurut saya tuh ya, yang pernah sih teman-teman yang asli Bandung nyoba, katanya punya mungkin podo kok roll kayak yang di Bandung asli. Masuk sih aku gitu. Banyak sih teman-teman dari Bandung kan pas mudik ke Madiun tuh pada nyobain. Enak, mirip kayak di Bandung asli. Aku jadi kangen deh ngono. Itu sobat kreatif yang penasaran dengan olahan seblak, sobat kreatif stay tune di Food and Beverage, karena malam ini Mbak Nurul dan belahan jiwanya akan berbagi banyak informasi seputar olahan seblak yang ini tuh lagi kayaknya memang digemarin banget, Mbak Nurul ya, belakangan ini. Bahkan ada yang berlevel-level. Nanti seblaknya Mbak Nurul juga berlevel-level kah? Kita nggak level, tapi kita bisa request cabai. Gitu Kalau yang instan atau yang kemasan, kita ada levelnya. Sebutan level-levelnya sendiri. Makin penasaran sobat kreatif, ada seblak yang fresh yang diolah, ada yang instan juga, praktis untuk dibawa kemana-mana. Stay tune sobat kreatif ya, kita bakal ngobrolin banyak soal seblak. Yang mau tanya-tanya silakan WhatsApp aja di 0811 3697755. Malam ini kita juga live streaming Facebook ya, di Pro2 Radio Madiun Facebook kita sobat kreatif, untuk bisa tahu lebih banyak seputar olahan seblak dan bagaimana Mbak Nurul ini bisa menjalankan usahanya sampai dengan sekarang. Karena kalau dibilang ini makanan yang lagi populer bahkan di Madiun, walaupun ini asalnya dari Bandung, sobat kreatif, banyak kan yang jual seblaknya. Kenapa seblaknya Mbak Nurul ini spesial? Stay tune aja, kita masih bersama di Food and Beverage.
Pro 2 Radio Madiun, suara kreativitas, sobat kreatif, kita masih bersama di Food and Beverage malam ini dengan olahan seblak ala Mbak Nurul ya, yang mungkin sempat berpikir tadi kalau seblak nih aslinya dari Sunda gitu, sobat kreatif, sudah terjawab kalau Mbak Nurul ini nggak ada Sunda-Sundanya sama sekali, asli Madiun ya. Tapi karena ketertarikannya dari penasaran dengan olahan seblak, akhirnya menemukan formula seblak yang enak, yang sampai saat ini variannya udah banyak banget Mbak Nurul ya. Nah, ini asli Madiun. Tahu seblak kan pertama dari nyicip kan pasti ya. Iya. Terus tahu itu apa ya, komposisi yang pas gitu gimana, dari mana Mbak Nurul? Kita nyoba masak. Pertamanya kita nyoba masak, terus dirasa nggak enak, kok di perut mual, nggak tamaem, tak buang. Besok lagi aku masak lagi, tak incip berdua, enak gak? Enak. Ya udah kita masak. Terus ada temen gitu, kan kalau kan kadang iseng kan kita posting di BBM, dulu kan BBM, Mbak bisa toh buat seblak gitu. Iya. Mbak, iki rasanya piye gak ngerti ya gitu. Mbak, aku dibikin ke. Oh gitu. Terus tak bikin ke besoknya. Terus temennya itu katanya kurang ini, kurang pedes, kurang ini. Besok bikin lagi Mbak ya, kirim ke sini. Nggak apa-apa wes, tak beli gitu. Dan dari situ, jadi dari percobaan gitu ya. Formula pertama tetap nemu dari Mbak Google. Iya, itu. Cara belajarnya juga dari YouTube. Iya. Terus tetap diolah, trial error. Sampai berapa lama Mbak? Kita 2015 atau 2016 ya. Awalnya itu ya kita kisaran 2015-an Mbak. Dan itu awalnya belum kepikir untuk mengkomersilkan atau menjual seblak itu. Jadi benar-benar untuk konsumsi sendiri gitu ya. Belum kepikiran kuliner malah. Oh, belum ya. Itu belum. Jadi benar-benar yang nyoba untuk dibuat camilan sendiri gitu ya. Terus akhirnya setelah menemukan formula atau komposisi yang pas dan ada yang suka, baru coba-coba untuk terima pesanan PO aja. Kita terima berapa masakan, 10 atau 5. Udah besok lagi kok Mbak ya masih ada lagi seblaknya besok, mau tambah ya, tak coba open PO lagi. Ada lagi terus Mbak kalau ditambah ini bisa nggak, kayak ceker, sayap atau telur puyuh, kalau ketoknya lebih enak ditambah itu ya Mbak. Mau tambah, terus kita kasih varian. Jadi kita ready stock itu kayak ceker, puyuh, sosis, terus kadang itu jagung, sayur gitu. Kita ready stock. Terus kadang kalau ada yang minta Mbak plus sayur lengkap itu ya bisa. Terus si seblak itu sendiri sebetulnya kan dari kerupuk itu ya, yang dimasak. Nah, untuk yang benar-benar ori sebelum ada campurannya itu bahannya apa aja sih Mbak Nurul? Kalau yang original itu kerupuk, kita pakai kerupuk yang putih. Karena banyak yang komplain karena ada macam-macam kerupuk yang di pasar. Benar. Itu ada kerupuk bintang yang pinggirannya itu warna-warni. Ya, itu kan ada. Terus ada yang kuning, kerupuk udang gitu ya. Ada yang pink, ada. Kalau kita pakainya yang kerupuk putih yang itu. Terus kalau yang original itu kerupuk putih, telur kocok, udah cabenya cuma 3 biji. Oke, terus bumbu-bumbunya? Bumbunya bawang, kencur sama garam. Udah. Itu ya. Karena kalau kita beli gitu ya, sekarang kan banyak sekali yang jual seblak gitu ya. Kayaknya bumbunya ada kayak semacam bubuk instan, apakah itu bubuk cabai. Tapi kalau di tempatnya Mbak Nurul itu benar-benar diolah, diulek gitu ya. Kalau yang untuk yang fresh. Iya, kita nggak pernah sama sekali pakai cabai kering kalau untuk yang fresh. Soalnya itu rasanya ada rasa sendiri. Kalau menurutku lidahku ya, itu ada rasa pahit-pahitnya. Kalau yang kering, cabai kering dimasukkan ke yang fresh itu ada rasa pahitnya, dan itu pedesnya beda. Lebih enak yang segar. Jadi meskipun cabai mahal, pernah dulu yang cabai hampir 150 itu benar ya. Itu kita
kasarannya jual tuh kayak jual cabe. Bukan Jual ya. seblak itu harganya lebih mahal cabe. Kita per bijinya hitungannya itu lebih enak yang cabe. Tapi kalau seblak memang cenderung bisa dibilang itu makanan pedas ya. Kalau nggak pedas Nggak kayaknya enak, nggak Mbak. enak gitu ya. kasar umur. Oh gitu ya. Enak gitu ya. Enak. Kalau yang nggak pedes tuh enak. Tapi ada sih buat anak-anak pas beli itu Ya sumber-sumber mungkin ya. gelas nggak pakai cabai. Kita kali pakai cabai merah biar ada Warnanya. kelihatan tetap ada sedap-sedapnya. Alah. Kalau cabai merah memang nggak terlalu pedas gitu ya. Ca- Jadi tadi bumbunya Bawang putih, sama kencur sama garam. garam dan si Penyedap rasa kalau yang suka penyedap rasa. itu diulek bareng sama si cabe. Terus cara masaknya itu di apa ya? Tumis. Ditumis, kuahnya dulu baru si kerupuknya masuk terakhir atau kapan? Kerupuknya direbus dulu. Oke. Biar sampai matang. Kalau nggak matang kan kasihan perutnya. Sebah. benar. Terus nanti bumbunya diulek terus ditumis. Telurnya dikocok. Dikasih kayak orang arek. Lalu dikasih air. Baru si kerupuk yang masuk. udah ditiriskan itu. Kerupuk masuk, kasih bawang pre, udah bumbuin aja. Jadi dah. Aduh, kalau malam-malam gini tuh ya paling enak makan yang sebelah-sebelah gitu, sahabat kreatif ya. Yang pedes-pedes jadi yang ngantuk bisa melek lagi. Ini memang suatu godaan. Tapi kalau sebelah kayaknya memang pagi, siang, sore kayaknya enak aja. Asal nggak pagi-pagi banget gitu ya mulus perutnya. Itu sebelah yang original. Gitu. Tadi ada sempat cerita ada tambahannya yang ceker, yang itu lebih itu. Nah, itu cara ngolahnya samakah atau bahan tambahannya itu diolah dulu? Kalau ceker kita rebus sampai lunak. Terus ada bakso, sosis, puyuh, sama apa itu jagung bisa, sayur bisa. Itu bisa dimasukkan semua. Oh, kalau yang ceker harus direbus dulu biar lunak ya. Tapi kalau untuk yang bahan-bahan lain, misal sosis itu Bisa masuknya masuk bareng pas, aja. perebusan itu kan Oke. cepet masaknya kalau itu. Terus ada seblak mie juga nih Mbak. Aku pernah coba ya seblak mie. Terus ada seblak makaroni yang di kuah gitu. Itu cara ngolahnya samakah atau ada step yang harus terpisah lagi kayak si cakar itu? Kalau mie itu kan teksturnya cepat lembut ya Mbak. Jadi kerupuknya duluan, mie-nya terakhir aja. Oh gitu. Sama kayak makaroni. Makaroni kan cepet matengnya. Nah, makaroni masuknya ke adonan terakhir aja. Jadi dia nggak terlalu nyunyut gitu loh Mbak. Nanti jadi bubur malah nggak enak. Oke, sobat kreatif itu ya. Resep seblak dari Mbak Nurul bisa dicoba. Tapi kalau ragu-ragu boleh nyobain seblaknya Mbak Nurul. Kalau Mbak Nurul nih ready untuk yang Ready olahan semua. fresh. Kalau sementara ini yang untuk yang instan masih kosong soalnya Oke. packagingnya belum datang. Oh, ada yang instan juga. Ada. Ada berapa seblak sih Mbak macamnya yang di tempatnya Mbak Nurul? Sebelahnya ada fresh, ada dua macam variannya, original sama ekonomi. Terus yang instan itu ada seblak makaroni instan yang siap makan kayak cemilan. Terus seblak kerupuk siap makan juga kering, siap maem. Terus nanti ada yang satu lagi seblak instan. Seblak basah instan yang harus dimasak dulu. Persis nanti insya Allah rasanya mirip yang fresh. Oh, jadi ada yang lebih praktis gitu ya. Daripada ngulek-ngulek, boleh coba seblak basah instan. Itu apa ya? Di kemasan gitu ya. Iya, Jadi kemasan. bahan-bahannya kering semua, dikeringkan semua. tinggal dimasak Iya, di rumah masak. tanpa harus tambahan bumbu-bumbu lain. Enggak. Oke. Tinggal tambahan opsional aja kayak telur, sosis, tinggal masak aja. Nah, Tinggal masukkan itu aja. kalau instan, kalau mie instan katakanlah, itu kan ada yang cuma diseduh air panas bisa. Nah, kalau seblak ini harus direbuskah atau bisa diseduh air panas sih Mbak? Kalau untuk yang seblak basah instan? Kalau seblak instan itu harus dimasak dulu karena kerupuknya kan mentah banget kan Oh, Mbak. Kasihan gitu. perutnya nanti. Nanti kalau nggak mateng kasihan perutnya sebah gitu. Kalau bahasa Jawanya sebah.
Maaf ya Mbak, campur-campur. Jadi instannya pun tetap harus direbus, direbus, gitu ya, karena si kerupuknya ini memang perlu perlu treatment, perlakuan yang harus benar-benar masak, nggak boleh setengah matang gitu ya. perutnya. Nanti yang disalahin seblaknya lagi, padahal cara ngolahnya gitu ya. Terus kalau untuk seblak instan yang camilan itu macam kayak ya camilan makanan ringan kering gitu ya. Terus ada level-levelnya juga kalau untuk yang instan. Ada levelnya itu cuma beda di tingkat kepedasannya aja. Oh gitu. Ada berapa? Kalau Ini seblak makaroninya ada 4. Original, gurih, imut, sumer, cerewet, pedas, judes, hot banget Mbak. levelnya aneh ya. Iya, Itu lucu-lucu. terinspirasi dari apa? Itu katanya teman-teman inspirasi kayak bakulnya. Oh gitu, bakalnya pedes gitu ya. Enggak ya. Kayak bakulnya katanya cerewet. Bercanda. Oh Iya, gitu Mbak. ya, level-levelnya itu. Itu Iya. setiap level bedanya berapa cabai? Kalau yang imut 1 cabai, 1 sendok teh cabai. Oh, gitu. Kalau yang cerewet 2 sendok cabai. Kalau judes 4 sendok teh cabai. Cabai kering yang lembut. Bisa dibayangkan pedasnya seperti apa? Iya. Kalau nggak tahan bisa mules tuh sahabat kreatif ya. Jadi banyak varian ternyata olahan seblak ala Mbak Nurul. Nanti bisa tanya-tanya. Di segmen berikutnya kita bakal cari tahu gimana caranya itu ngolah seblak instan ya. Apakah Mbak Nurul ini memasok dari produsen tertentu atau bikin sendiri? Kalau yang seblak ini ya, seblak fresh tentu dimasak sendiri. Nah, kalau seblak instannya seperti apa? Stay tune sobat kreatif. Kita masih bersama di Food and Beverage Pro 2. You give me something, that special something no one ever could. And if there's one thing I know, yeah, I know that you're the one. Leaving me open, I'm floating for your love. You asking me if I love you, I do, I do, I do, I do, I do. You asking me if I trust you, I do, I do, I do, I do, I do. I know the world could be broken, but it's okay, I got you. And I'll make it tomorrow. With you, with you, with you, with you, with you, with you. Whenever I lose my way, you help me. This love came over me like a hurricane. But I know you got me. Out the darkness I can't see. And baby, there's no place I'd rather be. You're asking me if I love you. I do, I do, I do, I do. You're asking me if I trust you. I do, I do, I do, I do, I do. I know the world could be broken, but it's okay, I got you. And I'ma make it tomorrow. With you, with you, with you. Just love me this way. Trust me the same. 'Cause I do anything for you. I do anything for you. Just trust me the same. You asking me if I love you, I do, I do, I do. You're asking me if I trust you. I do, I do, I do. I know the world could be broken, but it's okay, I got you. And I'ma make it tomorrow. With you, with you, with you. And I'ma make it tomorrow. With you, with you, with you. And I'ma make it tomorrow. With you, with you, with you. With you, with
bahagia lewat sedekah. Hasil riset yang dipublikasikan Nature Communication menyebut menolong orang menghadirkan rasa hangat yang membuat seseorang mudah tersenyum dan bahagia menjalani hidup. Otak manusia yang rajin bersedekah mengalami perubahan positif yang menghasilkan rasa bahagia ketimbang manusia yang hanya peduli pada diri sendiri. Bang, sate kambingnya 100 tusuk, Bang. Iya, Neng. Tunggu bentar ya. Yakin, Neng, 100 tusuk? Iya, Bang. Tunggu dulu. Gak baik loh makan daging kambing berlebihan. Nanti kamu bisa sembelit, kena sakit lambung. Terus kolesterol kamu bisa naik loh. Tahu dari mana, Neng? Coba deh dengerin Food and Beverage di Pro 2 Madiun. Setiap hari Senin jam 8 sampai 9 malam. Ada apa aja, Neng, di Food and Beverage Pro 2? Ada banyak banget info tentang makanan sehat yang baik buat tubuh kita. Mulai dari komposisi, cara ngolahnya, cara nyimpennya. Pokoknya banyak deh. Ya udah, Bang. Aku nggak jadi pesen sate. Aku mau dengerin Food and Beverage Pro 2 aja deh. Iya, Neng. Tapi kan acaranya tuh setiap Senin jam 8 sampai 9 malam. Duh, nenyang hilang. Serem. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM. Suara kreativitas. Sobat Kreatif, kita masih bersama di Food and Beverage dengan olahan seblak ala Mbak Nurul, Sobat Kreatif, yang punya banyak varian. Tadi di awal kita sudah cari tahu nih resep seblak simple ala Mbak Nurul itu apa aja, cara bikinnya juga seperti apa. Nah, kalau untuk olahan seblaknya Mbak Nurul, ini ada yang fresh gitu ya, yang benar-benar kalau kita pesen ini datang ke rumah dalam bentuk ada kuahnya gitu ya Mbak Nurul ya. Tapi ada juga yang instan. Ada. Yang kering macam camilan atau makanan ringan kayak kerupuk pedas gitu. Ada juga yang seblak kuah instan. Jadi kita harus masak sendiri di rumah. Iya. Seperti kita masak mie instan gitu ya. Direbus, Sobat Kreatif, tidak diseduh dengan air panas karena bisa setengah matang aja itu kerupuknya. Nah, ngomong-ngomong, ini bisa sampai ke beberapa varian sampai segini. Tadi awalnya kan cuma coba-coba, terus buat dimakan sendiri juga gitu ya. Kepikiran terus sampai sekarang ini banyak varian tuh gimana ceritanya sih? Pertamanya kan kita jualnya basah dulu yang fresh. Terus itu ada anak-anak SMA yang dari Ponorogo. Terus itu WA, Mbak, ya Mbok bikin yang kering, yang kayak mie instan itu loh. Aduh, kode keras nih. Aku beberapa hari nyoba. Terus aku kan diskusi sama suamiku, yang kan kita kerja sama suamiku juga. Mas, kalau dibikin istana gimana Mas, aku gitu. Lah emang iso gitu si suami. Ya, dicoba terus kita trial error sampai akhirnya nemu. Kasihan teman-teman, maaf ya teman-teman yang sudah jadi kelinci percobaanku. Beberapa teman-teman tuh tak kasih fast food. Kalau gak enak ya suruh bilang gak enak. Kalau enak ya enak. Terus iki kurang gini. Terus kita perbaiki lagi, setor lagi yang fast food yang benar-benar lidahnya itu udah pas banget gitu komposisinya. Kasarannya dia sering jajan, sering kulineran. Jadi kan untuk lidahnya mereka kan lebih tajam. Kasarnya bilang tuh lebih tajam. Terus oke, siap. Tenan siap aku gitu. Siap jual gitu. Pertamanya kita jual yang kemasan kecil, kan ya
belum pinter ya Mbak. Itu pertamanya kemasannya kecil, yang masih isinya sedikit, terus kita jualnya terlalu masih di pasar-pasar gitu. Pertamanya kita jual itu di pasar, ada merek, ada toko handphone di Madiun itu kan sering adakan pasar. Pasarnya di Giant gitu. Kita jual di situ, alhamdulillah responnya udah baik. Jadi dari situ tahun berapa? Itu kisaran tahun 2000 baru kok itu. Berapa ya? 2 tahunan, ada 1 tahunan lebih ya. Oh gitu. Tadi sebelum itu jual yang benar-benar fresh olahan. Yang Terus fresh. sejak ya boleh dibilang 2 tahunan baru produksi untuk yang instan. Yang instan sama yang kerupuk kering. Makaroni anak ketiga kasarannya. Gitu ya. Makaroninya belum keluar. Terus kita keluarkan lagi produk makaroni, seblak makaroni itu kita launching lagi. Jadi sekarang seblaknya ada 3 varian. Seblak makaroni, seblak kerupuk, sama seblak instan. Untuk varian levelnya, kalau yang seblak kerupuk itu original, pedas, sama hot. Kalau yang seblak kerupuknya itu original udah pedas. Oh gitu ya. Pedasnya nggak terlalu pedas banget sih, ketemunya sumber. Kalau yang makaroni udah tadi saya sebut tadi, ada beberapa varian original, imut, cerewet, judes. Kalau yang makaroni originalnya tuh gurih. Soalnya banyak anak-anak yang suka. Jadi anak-anak memang nggak bisa pedes gitu ya. Itu banyak yang suka. Kita nyediain juga untuk yang anak-anak yang nggak doyan pedes. Itu dia teksturnya masih bisa dimakan sama anak-anak kok. Aman. Nah, tadi dijualnya di pasar. Ada outlet nggak sih Mbak? Outletnya di rumah ya Mbak. Oh di rumah. Jadi kalau pengen menemukan si produknya Mbak Nurul harus pergi ke Jalan Soekarno-Hatta, Gang Panji, belakang Ruko Madiun Indah. Masuk aja, belakang sendiri ada pelangnya Azhara. Atau bisa dibeli di, bisa nyebutin merek Mbak? Gak bisa. Nggak bisa. Ada di kedai salad. Alamat aja deh, alamat aja. Ada kedai salad. Itu yang dekatnya Gulun, Jalan Kapten Saputro. Kita ready semua di sana kecuali yang sebelah instan ya. Kalau nongki saat nongkrong beli salad, jangan lupa dilirik sama produk-produk kita. Brandingnya Mbak Zahra ya. Karena banyak seblak di pasaran gitu ya. Jadi nyarinya ke situ Sobat Kreatif. Sementara nggak ada outlet karena mungkin beberapa faktor dan kesibukan pemiliknya gitu ya. Macam sok sibuk Mbak kita. Kalau masih nggak nemu juga, bisa nggak sih kita cari atau apa ya pesan lewat sosial media gitu? Bisa. Kita sudah buka di GoFood sama GrabFood juga. Kalau GrabFood sama GoFood bisa klik aja Azhara Online Food. Nanti klik aja. Kalau seumpama di manual nggak ada, klik aja senilai harga yang tertera di situ atau tertera yang nominal, kasarannya beli sebelah 3 yang original itu kan 30.000. Klik aja senilai 30.000, nanti konfirmasi ke readernya kalau si mbaknya konsumen itu mau beli yang instan. Nanti gitu si ya. readernya bisa konfirmasi ke saya. Oh gitu. Terus kalau untuk Instagram, Facebook Instagramnya langsung ke Cek-cek. grup underscore Zahra. Bisa dikepoin semua. Terus kalau yang untuk produk Facebook, di Facebook itu ada Nurul SN dan Mbak Zahra. Oh gitu. Jadi Sobat Kreatif kalau penasaran seputar seblak menyeblak gitu ya, silahkan kunjungi saja sosial medianya itu tadi Sobat Kreatif ya. Ada kok dicek gitu ya. Dengan biasanya kalau kata kunci udah ketemu gitu ya, seblak Zahra gitu ya. Mbak Zahra atau Azhara grup itu nanti udah keluar. Oke, di situ silahkan cek Sobat Kreatif ya. Harganya juga ada tertera di situ. Harganya sudah. Oke, variannya juga sudah. Dan itu bisa dikirim. Bisa. Langsung ke rumah kamu Sobat Mau Kreatif. dikirim pakai kurir atau CNT, kita sudah kirim ke beberapa kota Mbak. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Di mana aja? Di Surabaya, Kalimantan, Papua, Sudah terbang? sudah ke Hong Kong, ke Oh, Taiwan. wah, aku
aku aja belum pernah ke sana gitu ya. Kalah sama Sampai sebelah. saya aja belum pernah, Mbak. Si sebelah sudah nyebrang Iya. benua, nyebrang negara. Dibantu sama teman-teman yang TKW itu, alhamdulillah di sana, Mbak, aku order segini, tak jual di sini. Oke, gak apa-apa. Di Hong Kong ada teman di Hong Kong, sekarang jadi reseller. Kalau terima juga reseller ya, iya, dengan harga yang berbeda. pastinya nanti ada potongan tersendiri. Jadi gitu sobat kreatif ya. Terus Di Caruban sudah ada, di Magetan ada, di Ngawi juga ada teman-teman reseller juga. Di Madiun bisa di kedai salad itu, atau langsung datang ke rumah, atau pakai GrabFood bisa. Kalau di luar-luar kota bisa pakai bisa CNT, delivery, bisa. ekspedisi yang sudah banyak sekali untuk saat ini. Oke, sahabat kreatif itu ya. Jadi kalau penasaran, resep untuk seblak original sudah disampaikan di awal tadi gitu ya. Simple, cukup bumbunya dan cara pembuatannya. Kalau pengen tinggal rebus-rebus aja, bisa dapatkan seblak Yang instan. basah instan ya. Cek aja di media sosial. Kalau kita sebutin di sini, waktu kita bisa habis untuk nyebutin satu persatu itu produk dari seblak ala Mbak Nurul ya. Setelah yang satu ini sobat kreatif yang udah penasaran banget, ada beberapa yang nanya nih Mbak Nurul ya. Nanti kita bakal jawab satu persatu. WhatsApp yang udah di 081136977755. Kita masih lanjut di Food and Beverage olahan seblak ala Mbak Nurul di malam ini.
Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar. Untuk menjadi besar, kita harus bersatu. Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme. Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya. Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Produ FM, suara kreativitas. Sobat kreatif, kita masih bersama di Food and Beverage Pro 2 dengan olahan seblak ala Mbak Nurul, Sobat kreatif ya. Udah cerita banyak seputar varian seblak dan juga berbagi resepnya tadi. Ini masih ada yang penasaran Mbak Nurul, ada Gia yang ada di Madiun. Katanya dia ini sering banget bikin seblak pakai kerupuk udang. Karena mungkin dia juga masih coba-coba, bumbunya kayak capcay gitu. Bener gak sih ngolahnya kayak gitu? Kerupuk udang. Kalau kerupuk udang menurut saya kalau ada yang suka itu enak aja. Tapi kalau kerupuk udang itu ketemunya nanti amis. Kalau aku nggak suka karena amis. Ada yang pas aku pakai itu awalnya kan pakai juga itu kan. Banyak yang komplain, Mbak seblaknya kok amis kayak gitu. Banyak yang kurang suka. Jadi kita pindah ke kerupuk biasa, kerupuk putih aja. Itu lebih gurih katanya teman-teman. Tapi bumbunya capcay itu ada benernya nggak sih? Kalau capcay kan berarti ada merica gitu ya. Kalau di seblak pakai merica. Oke, jadi mungkin bawangnya bawang, cabai sama garam. Kalau yang suka ya? penyedap rasa, ya kencurnya. Kalau suka penyedap rasa bisa ditambah. Kencurnya jangan lupa. Itu bedanya capcay dan seblak itu ada kencur ya. Kalau si capcay pakai merica, kencurnya kalau si seblak pakai kencur. Misal nih, ada yang pengen pedas tapi kan ada pedas tuh pedas cabai, pedas merica. Kalau si seblak itu dikasih merica, gimana jadinya? Bisa Mbak, kalau jeli itu bisa dibedakan. Itu pedasnya merica atau pedas cabai itu bisa dibedakan. Kalau menurut saya sih ya, kalau pedas merica itu panas di perut. Itu besoknya langsung BAB. Kalau menurut saya bikin mules lah ya. Terus di tenggorokan tuh panasnya di tenggorokan. Di mulutnya enggak panas, enggak pedas, tapi pedasnya di tenggorokan. Kalau cabai, dia bener cabainya kasarannya banyak 25 biji ya. Dia pedas. Tapi selang beberapa jam dia cepet hilang pedasnya. Di tenggorokan pun dia nggak pedas gitu ya. Masih bisa diterima lah kalau cabai. Itu kalau cabai segar. Kalau cabai kering beda lagi. Beda lagi. Tapi sebenarnya kalau memang sudah terbiasa, kan ada nih tipe kalau orang mau masak apa aja pakai merica. Sebenarnya sah-sah aja, cuma rasanya tetap beda gitu ya. Suka-suka aja. Terus ada Cici, biar seblaknya matang, apa harus direbus duluan seblak baru diolah? Mungkin kerupuknya kali ya. Kerupuk sama ceker dimasak dulu ya Mbak, biar matang. Kalau mau ditambah ceker, kepala, sayap tuh juga enak. Enak Daging banget. tuh juga enak. Yang bikin enak tuh bukan kerupuknya tapi cekernya. Iya, itu kuah kaldunya ceker itu yang enak. Jadi untuk mengolah si seblaknya itu pakai kaldunya aja kali ya biar tambah mantep gitu ya. Kalau yang nggak suka ceker bisa direbus campur itu, nanti cekernya nggak usah dibuka. Pakai cekernya kasih aku aja, jangan dibuang. Eman-eman gitu ya. Enak loh Mbak itu.
Ada Dina. Gimana nih? Oh, apa seblak bisa diolah dengan jamur, udang atau daging? Waduh, itu enak sekali, Mbak. Jadi bisa saja Bisa banget, gitu tambah ya. enak banget itu. Enak banget. Tapi ini kayaknya yang bikin worth it ini bukan si kerupuknya, Tapi isiannya itu gitu ya. tambah bikin lebih greget gitu loh, tambah enak. Oh, Ya. sebenarnya bisa diisi apa aja sih, Mbak? Kalau si seblak itu? Kalau yang suka sayuran bisa diisi sayur, sawi, jagung manis itu juga enak. Iya, pernah coba yang jagung itu. manis itu enak, jamur bisa, jamur yang merang tuh malah tambah enak. Oke. Yang merang atau tiram itu juga enak. Mhm. Kalau yang jamur kuping aku belum pernah nyoba, tapi kemungkinan sih juga enak. Enak aja Coba kan. aja Tapi dikasih. kalau si jamur nggak perlu direbus dulu kan jamurnya? Kalau yang jamur kuping harus direbus Oh dong. iya. Benar ya. Kalau Kalau enggak yang- dia kurang matang ya. Kalau yang jamur tiram sama jarum merang, jamur ya, itu dicuci, diperes saja. Jadi airnya hilang, biar nggak langu, baru dimasukkan. Jadi Terakhir aja. tergantung tekstur si jamur. Kalau memang udah lunak atau sudah tipis dari sononya bisa langsung diolah bareng bumbu ya. Nah, terakhir ya, itu nanti nyunyut. Kalau pas tengah-tengah sebelum kerupuknya matang jangan dimasukkan. Kalau ditambah opsionalnya jamur itu terakhir aja. Oke. Biar nggak nyunyut. Oke. Jadi mungkin 1 menit sebelum diangkat baru dimasukin gitu ya. Oke, terus ada Tika, biar kerupuknya waktu direbus nggak lengket satu sama lain. Apa harus ditetesin minyak sayur di air rebusannya atau gimana? Ya kan biasanya kalau kerupuk nempel tuh, biar nggak nempel di. Kalau biar nggak nempel biasanya saat dihidangkan atau saat direbusnya? Direbusnya. Oh, saat direbusnya. Kalau direbusnya bisa ditetesin minyak, atau kalau nggak suka minyak, itu bisa saat direbus langsung tuang ke air. Oh, jadi dia bakal misah Ya, dengan bisa. sendirinya. Jangan dipaksa untuk berpisah. Mereka bisa rindu dan patah hati. Jadi gitu ya caranya memisahkan secara halus itu dengan ditetesi air atau setelah seperti itu Tetesinya, Mbak. Oh iya, ditetesi minyak atau dimasukin ke air dingin luar biasa Nanti gitu kan ya. dia misah sendiri. Aduh, itu perpisahan yang ironis ya. Dia tanyanya gitu biar nggak lengket, berarti kan biar misah kan, benar-benar. Terus ini ada yang lucu karena si sebelah kan pakai kencur. Si Rosi ini nggak suka kencur, boleh diganti bumbu lain nggak? Ada sih yang nggak suka kencur, itu di skip aja kencurnya. Itu juga enak kok, tapi rasanya beda ya. Berarti bukan seblak ya? Maksudnya memang benar-benar ada satu komponen. Kalau seblak itu kayaknya memang yang dominan si kencur, atau mungkin dikit aja. Ya bisa. Soalnya tipe-tipe orang itu kan ada beda-beda. Ada yang suka strong kencurnya, ada yang cuma tipis-tipis tuh kan ada. Kalau nggak terlalu suka, dikit aja kencurnya. Dia nggak begitu kerasa nanti. Oke. Jatuhnya lebih seger. Itu enak loh Mbak, saat makannya hujan-hujan, kita flu, kencurnya di strongin, masuk tuh enteng badannya. Terus Pedes. isiannya yang Pedes enak pula. gitu ya. Yang pedes, isiannya full, enak sekali. Jadi buat Rosi kayaknya memang seblak tanpa kencur itu bukan seblak gitu ya. Seperti cinta tanpa rindu itu bukan cinta. Dikasih dikit aja Kasih kencurnya. dikit aja, enggak apa-apa. Kalau benar-benar nggak suka ya nggak usah dikasih. Oke, terus juga ada Sinta. Itu seblak instan kayak mie instan ya cara masaknya. Udah ada bumbu di dalamnya. Terus belinya di mana? Di Mbak Nurul dong. Masa belinya di aku? Nggak punya aku ya. Ini masaknya persis kayak mie instan. Direbus dulu. Kerupuknya direbus dulu sampai mateng atau lunak. Setelah itu bikin Kuah. orak-arik telur. Kalau yang suka telur, telurnya dibikin orak-arik. Terus kasih air. Itu ada 2 tipe. Kalau original itu cabenya dipisah, sama bumbu-bumbu yang bawang dan lain-lainnya itu dipisah. Tadi setiap kemasan dapat 2 pack kecil bumbu, 1 cabai, 1 bumbu halus. Nanti dimasukkan ke air, tunggu rebus mateng, baru kerupuk masuk. Setelah itu mendidih, lunak, bisa disiap dihidangkan. Ada cara ngolahannya nggak sih di kemasan itu? Ada lengkap.
lengkap ya. Jadi bacalah kemasannya dengan teliti ya. Kalau kurang asin atau kurang koreksi rasa bisa ditambah garam. Biasanya cuma garam aja. Oke. Ngomong-ngomong tentang kemasannya instan, biar awet, biasanya kan ada pengawet. Kalau di seblak atau olahan seblak instannya Mbak Nurul, pakai pengawet kah? Atau mungkin dari proses pengeringan bahan-bahannya itu sudah membuat si bahan-bahan yang ada di dalam kemasan itu awet dengan sendirinya? Kita nggak pakai pengawet, soalnya saya sendiri juga nggak kuat sama pengawet-pengawet kayak gitu. Nah, bisa itu kan bumbunya sudah kita keringkan, jadi insya Allah kadar airnya sudah kering. Terus kita kasih packagingnya bumbu itu aluminium foil. Kita pack kecil aluminium, kita sealer rapat, insya Allah tahan 6 bulan. Itu ngomong-ngomong bikin diolah sendiri, kita oven. Kita oven sendiri, dikerjakan sendiri. Iya, atau nebeng di pabrik orang gitu. Sementara berdua. Wow, ini salah satu usaha yang romantis. Beberapa episode tadi usaha romantis ya, usaha berdua dengan pasangan gitu. Iya. Jadi benar-benar dikerjakan sendiri. Kerjakan sendiri berdua sama suami udah. Kita oven, bumbu-bumbunya kita oven sendiri, kita giling, kita blender sendiri. Dengan komposisi yang kalau itu diolah, hasilnya pasti sama dengan olahannya Mbak Nurul. Mirip dengan yang fresh. Itulah sahabat kreatif ya. Jadi kalau penasaran cek aja Instagramnya atau langsung datang di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Panji nomor 7 belakang kantor BPS atau belakang Ruko Madiun Indah. Nanti ada pelangnya Azhara. Bisa calling di kontak WhatsApp 085 85 19 34 066. Kalau kepo boleh, tapi jangan keterlaluan ya sahabat kreatif, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terima kasih Mbak Nurul. Dan juga Abang yang sudah berbagi banyak sekali resep yang enak, cerita yang menarik. Sahabat kreatif yang pengen jadi resellernya, hubungi Mbak Nurul langsung aja ya. Tadi kontaknya udah dikasih. Terima kasih kebersamaannya untuk Food and Beverage malam ini dengan olahan seblak. Semoga ini bisa langsung dipraktekkan di rumah gitu ya. Resep dari Mbak Nurul bisa menghangatkan suasana malam hari sobat kreatif ya. Terima kasih kebersamaannya di Food and Beverage malam ini. Jumpa lagi di edisi mendatang sahabat kreatif. Tingkatkan terus kreativitasmu dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye. Duga-duga dia yang dulu biasa kini berbeda. Ku tak menyangka, ku mulai mencoba-coba mendekatinya. Semoga dia ada yang punya, segera ku menghampirinya. Oh Tuhan, ku terpesona, dia satu dari sejuta. Tak ada lagi yang sepertinya. Baby, she's the one for me. Oh Tuhan, ku tak berdaya menahan gejolak cinta. Semoga saja berakhir bahagia. Ku mulai mencoba-coba mendekatinya. Semoga dia tak ada yang punya, segera ku menghampirinya. Oh Tuhan, ku terpesona, dia satu dari sejuta. Tak ada lagi yang sepertinya. Baby, she's the one for me.